Shalom. Malam hari ini luar biasa, amin. Menikmati berkat, pujian, penyembahan, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Ini sebuah keindahan. Kalau gereja semua setiap kali ibadah doa malam seperti ini, saya percaya revival ya. Jemaatnya revival, pasti revival. Karena tenggelam di dalam hadirat Tuhan itu seperti Mazmur 42. Ya, seperti rusa merindukan sungaimu Tuhan, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Orang yang tenggelam di dalam sungainya Tuhan itu aman. Coba bilang kiri kanan, engkau aman. Sebab rusa itu punya bau khusus, saudara ya. Kita ini punya bau khusus, namanya bau kerajaan sorga ya. Punya bau khusus yang selalu diuber sama yang namanya musuh. Ya, kalau rusa itu punya bau khusus. Dia seringkali jadi mangsa. Tapi dia punya satu tempat persembunyian, itu namanya air ya. Kalau nggak dapat danau di situ, dia dapat sungai di situ, dia akan tenggelam di situ. Nah, hebatnya rusa punya kelebihan, bisa dalam beberapa menit gitu ya, dia menenggelamkan diri di dalam air. Yo Kak Popo gitu ya. Karena memang itu cara untuk menyelamatkan diri. Makanya di Mazmur 42 Tuhan nyatakan seperti itu. Kita ini aman kalau kita itu tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Tenggelam di dalam hadirat Tuhan itu juga sama dengan seperti saudara baca dalam Yehezkiel 37. Coba yuk kita ke sana. Kalau nggak 37, 47. Saya sudah lama nggak khotbah ini, tadi tiba-tiba muncul di pikiran saya. Ya, saya pengen khotbah yang satu ini, saudara ya. Saudara tahu saya pendeta mengalir ya. Jadi kadang di rumah saya sudah siapin kitab Filipi, sampai di sini udah berubah semua ya. Coba kita lihat Yehezkiel. Yehezkiel 47 kalau nggak salah ya. Ya 47 saudara ya. Yehezkiel 47. Kita mau lihat. Belajar karena hari ini saudara masuk mengalir. Bagus saudara. Saudara tahu dipimpin oleh Pak Gembala itu luar biasa ya. Ya, dan benar-benar menyembah 45 menit. Ini sudah hampir 1 jam ya. Sementara Tuhan berkata, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam supaya kau tidak jatuh dalam pencobaan. Sebenarnya kita bisa loh menyembah. Buktinya kita menyembah 45 menit tanpa ada lagu praise loh saudara ya. Kita benar-benar masuk di dalam sebuah penyembahan. 45 menit tidak ada berhenti. Buktinya bisa ya kan. Berarti di rumah juga pasti bisa saudara ya. Karena itu kunci saudara. Suka ndak suka, kita ndak punya banyak teori untuk kita keluar dari satu masalah. Kita tidak punya banyak teori untuk kita bisa mengalami revival. Revival dalam segala sesuatunya adalah ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di mana? Di hadirat Tuhan. Katakan amin. Ya, kita akan alamin revival secara pribadi ya, secara cara berpikir dan juga keadaan di sekeliling kita. Karena salah satu yang harus dipatahkan itu adalah kutuk-kutuk nenek moyang ya, dan juga apa yang sedang mengikat, apa yang sedang menahan berkat-berkat Tuhan itu dilepaskan. Berkat Tuhan bukan hanya melulu bicara tentang uang saja, tapi hari-hari ini banyak rumah tangga yang sudah digoncangkan juga, betul ya. Kemudian kesehatan ya, mulai banyak yang mengalami penurunan di dalam kesehatan karena selalu alasannya cuaca dan sebagainya. Tapi di hari-hari ini atmosfer roh itu sedang menekan. Gereja Tuhan harus berjaga-jaga. Katakan amin. Harus berjaga-jaga saudara ya. Namanya berjaga-jaga yang pertama itu pasti bicara tentang kamar doa. Saudara mau suka nggak suka, kamar doa itu harus diperhatikan. Karena saudara dan saya ini bukan manusia daging, kita ini manusia roh. Katakan amin. Kita manusia roh yang tinggal di dalam daging manusia ini. Nah, karena apa? Karena saudara dan saya sudah diadopsi, sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang kemudian ketika dia naik ke sorga, dia mengirim pribadinya sendiri dalam bentuk yang lain, dalam pribadi yang lain. Itu pribadi Tuhan. Tapi dia menyebut dirinya sendiri Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam saudara dan saya. Katakan amin. Roh Kudus tidak bergentayangan di udara. Roh Kudus tidak membuat kita merinding. Tapi Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya. Artinya kita ini manusia daging, tapi manusia roh yang tinggal di dalam manusia daging kita saudara. Sehingga kalau saudara bilang saya sudah tidak kuat, percaya saudara, masuk dalam hadiratnya pasti kuat. Selalu seperti itu yang saya pribadi ngalamin. Tadi suami saya di mobil juga masih pegang lagi, sing kuat yo jagoanku. Saya ini dipanggil jagoan saudara sama suami saya ya. Saya ini belum berhenti khotbah saudara ya.
Besok 1 hari saya kosong. 1 hari saya kosong, itu waktunya saya tidur nyenyak besok tuh ya saudara ya. Karena hari Sabtu saya akan balik lagi ke Batu, tapi pagi saya akan ngisi di satu pabrik, langsung jos ke Batu sampai hari Minggu. Hari Minggu pagi ngisi, siang langsung jos Surabaya, langsung ngisi Surabaya. Saya lihat agenda saya masih tanggal sekian, terus nyambung ngisi terus saudara. Yang tidak kuat itu kadang dalam peperangan rohaninya dan suara saya. Tadi datang di situ saya tidak bisa nyanyi, udah nggak bisa rasakan, tidak bisa feel di lagu pertama, kedua. Saya coba berbagi bagaimana caranya saudara supaya bisa tenggelam dalam hadirat Tuhan. Ya, satu lagu pertama, lagu kedua saya udah nggak bisa buka mata, rasanya saudara ngantuk sekali dan rasanya sudah drop, tidak punya tenaga lagi ya. Akhirnya saya berhenti, sebenarnya saya cuma bilang, Bapak, aku coba Pol, aku tidak punya tenaga, sungguhan aku tidak punya tenaga. Tiba-tiba air mata saya tiba-tiba bisa mengalir. Itu kelegaan saudara ya. Ketika air mata sudah bisa mengalir, saya percaya di situ tangan Tuhan sedang menjamah saya. Nah, kalau tangan Tuhan sudah menjamah berarti ada kekuatan. Amin saudara. Jujur saudara, tidak ada satupun kekuatan yang ekstra kecuali saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, 30 tahun saya melayani Tuhan, 30 tahun saya ikut Tuhan saudara ya. Kalau bisa berdiri sampai hari ini ya masih kuat seperti ini dengan begitu banyak badai dalam kehidupan kita orang percaya ya. Kalau bukan kekuatan daripada Tuhan, kita tidak akan bisa berdiri tegak. Amin. Ya, kita masuk di sini saudara ya. Di dalam Yehezkiel 47 ayat yang pertama, sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ini Yehezkiel dapat penglihatan bicara tentang air yang mengalir masuk ke dalam bait suci, masuk ke dalam bait Allah. Nah, air itu bicara tentang firman. Air juga bisa bicara tentang sebuah kehadiran Tuhan yang menyegarkan, yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Katakan amin. Dan mestinya ada di sisi kanan, kiri, depan, belakang. Seluruh ruangan ini mengalami yang namanya satu atmosfer yang kuat untuk saudara tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Ibadah itu bukan liturgi saudara ya. Hari-hari ini gereja Tuhan harus mengubah satu paradigma tentang sebuah ibadah. Karena ibadah bukan cuma datang manasin bangku gereja, tapi ibadah itu benar-benar membawa persembahan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika saudara datang dengan luka, saudara harus percaya dan pastikan pulang luka itu sudah dibalut dengan kasih-Nya Tuhan. Amin. Ketika saudara datang dengan begitu banyak masalah ekonomi, saudara paham bahwa satu-satunya pribadi yang kaya raya, yang punya langit dan bumi dan seluruh isinya, itu cuma Tuhan. Katakan amin. Dan pulang dari tempat ini dengan iman percaya, semua masalah persoalan bisa dilewati, bahkan keluar sebagai pemenang. Kita anak Tuhan harus rubah mindset untuk tidak berdiri di posisi korban, tapi kita harus tetap berdiri di posisi pemenang. Karena menjadi korban itu gak enak saudara ya. Sementara kalau kita bicara tentang rusa tadi, dia tidak mau memposisikan dirinya sebagai korban, sehingga dia tenggelamkan dirinya saudara di dalam sungai. Dia tenggelamkan dirinya di sana karena baunya akan hilang kalau dia tenggelam di sana. Ya, baunya rusa yang khusus itu tidak akan tercium lagi oleh pemangsanya atau mungkin binatang buas yang mengejar dia. Dia akan menenggelamkan diri cukup lama sampai dia melihat tidak ada lagi bahaya di sana. Dia akan keluar dari sana dan dia aman. Begitu juga saudara dan saya, kita punya bau khusus namanya bau kerajaan sorga. Katakan amin. Ayo be happy gitu loh. Bau kerajaan sorga saudara ya. Bukan bau jambu loh ya. Bau jambu itu bau kelek saudara ya. Bau kerajaan sorga. Dan iblis itu tahu di mana saudara ada, di mana saya ada. Penciumannya selalu mengejar bau yang satu ini untuk apa? Untuk dihancurkan, untuk dimangsa. Karena 1 Petrus 5 ayat 8 kan ngomong, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang, bukan mencari mangsa loh ya saudara ya. Mencari orang yang bisa diterkamnya, yang bisa ditelannya, yang bisa dimakan sama dia. Nah saudara dan saya bukan mangsa. Alkitab tidak berkata mangsa ya. Kalau ada yang berkata kita mangsanya yang setan yang hanya seperti singa, ya saya hanya percaya begini. Kalau Alkitab berkata iblis itu seperti singa, berarti dia bukan asli singa. Singa yang asli itu saudara dan saya.
Karena Tuhan kita adalah singa dari Yehuda. Dan roh singa Yehuda ada dalam saudara dan saya. Jadi anak Tuhan mestinya bisa mengaum. Coba bilang mengaum. Ngomong lagi, ojo mengeong. Saudara paham ya? Mengeong itu ngomel aja, komplain aja ya. Harus mulai mengaum, mendeklarasikan iman, memperkatakan iman, membalikan keadaan dengan iman sesuai dengan firman. Kita harus mulai berdoa dengan otoritas. Anak Tuhan jangan lagi berdoa bermohon-mohon. Karena apapun yang kita perlukan sesungguhnya Tuhan sudah memberikannya. Apapun yang kita butuhkan bahkan tidak terucap sekalipun Alkitab berkata Tuhan tahu. Jadi yang kita harus lakukan adalah setiap kali berdoa, berdoa dengan otoritas. Tapi kita tidak akan pernah mengerti tentang otoritas kalau kita tidak menenggelamkan diri di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Makanya sebuah penyembahan itu penting untuk diperhatikan di hari-hari ini. Karena gereja sudah ibadah itu liturgi dan rutinitas. Sehingga jemaat datang dengan keadaan stres, pulang tetap stres. Datang dengan beban berat, pulang dengan beban berat. Yang saya percaya gereja itu seharusnya jadi jawaban ketika orang datang sakit. Bisa mengalami yang namanya kekuatan untuk tetap bertahan. Bahkan bisa mengalami yang namanya kesembuhan mujizat. Amin saudara. Yang datang dengan keadaan yang begitu banyak persoalan masalah. Dengan beban yang sudah membuat dia sampai terbungkuk-bungkuk. Tapi ketika ibadah selesai dia pulang wajahnya sudah sukacita. Dan dia tahu dengan siapa dia berjalan. Seharusnya terjadi seperti itu. Sehingga gereja benar-benar jadi jawaban bagi orang-orang di sekelilingnya. Orang bisa melihat Kristus di dalam saudara, bisa melihat kehidupan kita. Orang-orang di luar sana tidak mau tahu saudara pelayanan apa. Orang di luar sana tidak mau tahu saya pendeta kok. Iya apa iya? Apalagi yang bukan sesama kita anak-anak Tuhan. Mereka tidak peduli kau pendeta atau pendekar. Dunia mau melihat ada apa dengan hidupmu. Bagaimana ada Yesus atau tidak di dalam saudara. Kalau orang Kristen bilang Allahnya dahsyat. Karya yang seperti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Lewat karakter, tingkah laku, ucapan. Dan yang paling asli orang Kristen akan terlihat ketika dia ada dalam masalah. Orang Kristen yang asli itu akan terlihat ketika dia ada dalam badai. Apa yang keluar dari mulutnya, apakah dia benar orang yang percaya atau tidak kepada Tuhannya. Ketika dia ada dalam badai, setiap tingkah lakunya, apa yang dia lakukan serupa dengan dunia atau benar-benar serupa dengan firman. Itu yang akan dilihat oleh dunia dalam hidup saudara dan saya. Dan hasilnya adalah mujizat. Ketika engkau dan saya mengalami berkat, mengalami pertolongan, mengalami kesembuhan, kita bisa menceritakan ketika orang-orang itu bertanya, kok bisa ya, kok bisa? Percaya nggak saudara? Banyak orang di luar sana tidak ngerti yang namanya mujizat. Karena satu ketika saya akan olahraga gym saudara ya. Dan selesai kita olahraga, saya masuk sauna. Dan di situ ada banyak ibu-ibu juga ya di sauna itu. Dan kadang-kadang mereka bertanya sesuatu karena mereka tahu saya pendeta. Ya, dan mereka bukan seiman dengan saya. Dan mereka selalu bilang gini, ayo Ceh, berdakwah Ceh, dakwah Ceh, katanya gitu ya. Nah dia suruh saya berdakwah, saudara ngerti ya. Ayo Ceh, khotbah Ceh gitu ya. Tapi saya kalau nggak kepengen saya nggak mau, karena saya juga tidak mau dipermalukan kan gitu ya. Karena kita punya otoritas, nggak di mana-mana kau harus bicara tentang firman sementara orang cuma sekedar just kidding ya, cuma gurau gitu ya, nggak mau dengerin hanya karena tahu saya pendeta. Tapi satu ketika saya menceritakan tentang mujizat, ketika mereka bilang, ih susah ya kehidupan sekarang itu susah, duit iku angel, sebenarnya bicara tentang duit. Saya mulai cerita tentang mujizat uang. Karena saya juga pernah miskin, ya saya pernah dibawa Tuhan di posisi sampai dibawa keset, sampai nggak pegang uang, setiap hari nggak pegang duit tapi bisa makan, itu hebat loh saudara ya. Nggak pegang duit tapi bisa bayar uang sekolah anak, nggak pegang duit tapi bisa anak sampai lulus kuliah, itu luar biasa saudara ya. Gimana tuh caranya Tuhan? Itu yang perlu anak Tuhan itu alami. Ya, tapi harus dimulai dengan sebuah keintiman, karena yang diperlukan Tuhan adalah ketika keintiman itu terjadi kita juga mengalami perubahan. Nah, saya mulai bercerita tentang hal itu. Ada orang kirim amplop, ada orang kirim roti. Dalam posisi saya belum pendeta, saya sudah ngalamin itu ya. Dan ada satu ibu tanya gini, ono ta urip koyok ngono. Nah, saudara ya, ono ta Ceh urip koyok ngono. Tapi bilang buktinya ono, aku buktinya. Lah kok bisa? Ya karena Tuhan saya beda. Itu tak yang saya ngomong ya. Saya tidak mau membuat sebuah pertengkaran. Tapi saya bilang Tuhan saya beda. Tuhannya orang Kristen itu hidup. Jadi ketika kita berdoa, dia mendengar.
Dan dia tidak pernah tidur. Cuma itu saya bisa menabur seperti itu. Tapi ketika mereka bertanya, ono tah urip koyo ngono, duwe teko dhewe, roti teko dhewe. Nah, saya yang takjub, gile gitu ya. Ternyata banyak orang tidak percaya dengan mujizat. Dan mereka tidak mengalami kebaikan yang seperti itu. Tapi saudara dan saya mengalaminya. Amin saudara. Walaupun hal yang kecil-kecil, Tuhan memberi pertolongan buat saudara dari hal yang kecil-kecil saudara. Makanya kalau di hari-hari ini orang selalu bilang ini masa sulit, ini masa resesi. Saudara harus patahkan dengan iman saudara. Itu resesi untuk mereka yang tidak punya Tuhan Yesus. Tapi kalau kau dan saya punya Tuhan Yesus, resesi bukan bagian kita, kemiskinan bukan bagian kita. Katakan amin. Kalau ada orang bilang ini faktor U, jujur kami berdua ini belakangan ngomong faktor U. Saya bilang dari dulu kita tidak percaya faktor U. Buktinya tante 70 masih sehat. Ya, saya nggak percaya faktor U selama Tuhan pelihara kita punya hikmat atur hidup, lifestyle kita ubah, makan sehat, istirahat kan begitu ya. Tidak punya kepahitan, tidak punya kebencian, tidak suka marah, percayalah sehat panjang umur. Amin. Jadi tanya kiri kanan, mau piro umurmu kok? Mau sampai piro ya? Ya 70 aja masih cantik saudara ya. Nah, kita kadang-kadang faktor U, nanti sakit sedikit faktor U, nanti apa sedikit faktor U, semuanya serba faktor. Tapi saya percaya satu hal, tenggelam di dalam hadirat Tuhan juga akan mengalami kesembuhan tubuh. Ya, saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang usianya 80 sekian, dari bahasa khotbahnya, saudara akan lihat orang ini adalah orang-orang yang intim sama Tuhan. Di usia 80 badan masih tegak, ngomong masih jelas. Ya, ini ciri orang-orang yang bukan cuma sekedar khotbah, tapi pelaku firman dan hidup di dalam intim sama Tuhan. Perlu saudara kita punya contoh senior-senior yang seperti itu ya, supaya kita bisa melihat, oh ini toh hasil daripada dekat dengan Tuhan, setia kepada firman, taat kepada firman. Hasilnya salah satu adalah panjang umur, tubuh sehat, menikmati berkat anak cucu. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi kita mulai lihat ini air yang mengalir. Sebenarnya saudara tidak perlu tahu ini karena kita tidak usah pakai ukuran. Cuma saya pengen menjelaskan, mengalir di dalam hadirat Tuhan itu akan menerima beberapa hal yang ajaib. Nanti ada di ayat-ayat yang terakhir saudara ya. Ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ya, orang itu masuk saudara ke dalam air itu untuk mengukur. Dan waktu dia mengukur, dia masukkan kakinya ke sana, ada di pergelangan, maaf ya. Pergelangan kaki saudara ya. Oh masih rendah. Kalau rumah banjir kan biasa diukur tuh. Ini sampai di mana? Karena dulu rumah saya itu waktu masih rumah lama, kalau sudah musim hujan, teman-teman komsel saya akan telepon, Valen, banyune sudah masuk belum? Karena tempat saya paling rendah. Jadi kalau tempat saya sudah masuk, mereka siap siaga. Kalau tempat saya belum masuk, mereka aman. Ngono loh saudara ya. Jadi mereka mesti telepon saya, Valen, airnya sudah masuk. Saya akan bilang gini, gak ono banyu, wah aman, kali ini ndak banjir. Tapi kalau saya sudah bilang gini, kamar mandi mulai bludup, nah mereka sudah mulai nutup sana, nutup sini. Ya itu rumah lama. Sekarang rumah berkat saya tidak akan banjir saudara ya. Karena perumahannya cukup oke ya. Gak mungkin banjir. Oh dulu pokoknya kalau sudah hujan saudara, kita sudah usung-usung. Dari mana diukur? Dari mata kaki ya toh. Merambatlah dari pinggir-pinggir nat gitu. Karena tekanan airnya terlalu kuat gitu ya. Nanti dari kamar mandi keluar, keluar semua saudara ya. Sampai rasanya suatu saat kita pernah sampai di atas lutut ya. Jadi kita bangun tidur. Kita seperti tidur di atas sungai. Jadi kasurnya ancor semua gitu ya. Lemarinya udah dipotong semua. Kami pernah ngalamin yang seperti itu. Nggak lama kita bangkrut. Jadi lemari yang dipotong waktu kita sudah kontrak karena rumahnya sudah akhirnya untuk bayar importir saudara. Kita harus pindah ke rumah kontrakan. Nggak ada uang beli lemari saudara. Yang dibawa apa? Lemari yang dipotong. Karena saudara tahu ada lemari yang kalau kena air kan bengap tuh ya. Tidak usah disebut mereknya ya. Ya gemuk dia kan. Karena dari kertas sebagiannya kan. Nah itu dipotong. Jadi kita bawa atasnya tuh. Saudara bisa bayangkan. Kemudian yang di bawahnya suami saya suka nukang. Beli kayu tak-tok pokoknya bentuknya kotak bisa nyusun pakaian. Kami pernah ngalamin posisi yang seperti itu ya.
Dan kasur itu sampai udah hancur, kita nggak bisa ganti, istilahnya udah kena air apa nggak bisa ganti. Ya tetap kita pakai kasur yang sama. Ya puji Tuhan nggak gatelan saudara ya. Ya kita pakai kasur yang sama, AC udah berapa dijual, tinggal punya satu. Jadi waktu kontrakan AC-nya di tengah-tengah. Untuk apa? Kamar sana, kamar sini, tetap adem. Kami ngalamin yang seperti itu ya. Dari punya mobil sampai enggak punya mobil. Naik sepeda motor karena punya uang, enggak mikir akan bangkrut. Belilah, enggak beli sepeda motor, mobilnya kejual semua, sepeda motornya masih butut. Masih bunyi gitu ya. Dan kalau di starter nyala-nyala sampai keringetan dia baru nyala saudara. Saudara bisa bayangin di posisi itu, bayangin hari ini berdiri di sini, jumpa dengan saudara. Tuh bicara dengan kekuatan iman untuk mencarah berkat saudara. Nggak kepikir sama saya. Waktu itu saya masih jemaat, saya aktivis gereja, saya punya ministry sekolah doa. Khususnya anak-anak karena basic saya guru sekolah minggu. Dari situ Tuhan izinkan masalah demi masalah datang. Di mana saya belajar untuk revival. Bukan di dalam gereja 100% saudara. Yang lebih banyak saya belajar revival untuk merebut apa yang menjadi bagian kita. Itu di kamar doa saudara. Jam 3 pagi saya bangun sampai setengah 6 pagi baru saya selesai berdoa. Setiap hari 2 jam setengah itu di pagi dini hari. Nanti jam 12 kalau enggak ada lagi kerjaan saya masuk kamar doa. Saya bisa nyanyi di situ, nangis di situ 1 jam lagi. Nanti anak saya udah pulang sekolah, dia pergi les, nanti pulang les, ya dia tidur, ntar jam 10 dia sudah tidur, saya masih lagi berdoa di sana sampai jam 12. Jam 3 saya mesti bangun lagi saudara, saya belum pelayanan rame seperti hari ini, belum full seperti hari ini. Masih ya 1 minggu 3 kali ya 4 kali begitu saudara ya. Jadi saya masih bisa masuk di kamar doa sangat lama. Itu tempat di mana saya menangis, saya tenggelamkan diri dengan begitu banyak bahaya. Nggak punya uang nanti bayar utang bagaimana. Bagaimana nanti anak sekolah. Bagaimana masa depan anak saya. Bagaimana nanti bisa beli rumah. Bagaimana nanti kendaraan. Bagaimana kalau pelayanan nih bensin habis ada duitnya apa enggak. Oh banyak yang dipikirkan. Tapi ketika masuk di kamar doa, lihat wajah Tuhan, Tuhan hanya tersenyum, Tuhan hanya ingin saya percaya padanya 100%, bahwa tidak selamanya hidupmu seperti ini. Amin. Itu bukan tergantung Tuhan. Tuhan sudah ingin saudara dan saya itu hidup seperti apa yang Dia mau. Tinggal bagaimana respon kita dan kita setuju enggak dengan apa yang Tuhan nyatakan. Hidup kita tidak akan selamanya ada di dalam keterpurukan. Karena keterpurukan bukan bagian saudara dan saya. Kemiskinan bukan bagian saudara dan saya. Ya, menjadi mental korban itu bukan bagian saudara dan saya. Kita ini anak kerajaan sorga. Status kita anak raja. Mestinya setiap hari berjalan dengan kepala yang terangkat. Nggak usah lihat isi kantong saudara. Karena isi kantong saudara itu urusannya Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau tidur terus ya gak akan terisi. Saudara harus tetap berdoa dan bekerja. Katakan amin. Ya segala sesuatu itu ketika saudara masuk di hadirat Tuhan. Tuhan akan ngajarin. Tuhan akan disiplinkan. Tuhan akan berikan cara. Gak perlu tanya pendeta. Ibu kalau saya begini gimana? Ibu gimana gini? Gak usah saudara. Saudara masuk di sana akan ada hikmat-hikmat yang Tuhan berikan. Saya sampai buka depot penyetan, sampai jualan spray, jualan batik, saudara, untuk penyambung hidup lah, paling tidak membantu suami saya. Dengan gaji yang akhirnya ikut orang, dari bos ikut orang dengan gaji yang sangat minim. 10:1 istilahnya. Setiap bulan 10 juta, tiba-tiba 1 bulan 1 juta. Gak masuk akal bisa hidup dengan uang 1 juta yang biasanya 10 juta saudara ya. Itu 1 juta itu bisa hidup itu mujizat saudara ya. Ya apa selebihnya? Selebihnya itu benar-benar mujizat. Yang tidak bisa terbeli Tuhan yang beli. Yang tidak bisa terbayar Tuhan yang bayar. Bilang kiri kanan Tuhanmu hebat. Katakan amin. Ya, jadi kita nggak bisa hanya datang beribadah dan berpikir kapan yang Tuhan tolong saya. Setiap hari Tuhan pasti tolong kita. Hanya saja kita harus belajar untuk percaya penuh. Kita kan selalu punya target, kita punya keinginan, kita punya rancangan. Tidak ada masalah. Tapi izinkan Tuhan menyatakan dirinya dalam rancangannya yang jauh lebih hebat dari rancangan kita. Kalau kita bisa sepakat dengan pikiran Tuhan, sekalipun kelihatannya agak lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, kita lanjutkan lagi.
Dari lutut kemudian sampai kemana? Dari pergelangan kaki ke lutut sampai ke pinggang. Airnya terus tenggelam. Ini bicara sebuah penyembahan, saudara ya. Penyembahan itu jangan kulit. Penyembahan itu jangan hanya ada di pelataran. Kadang orang Kristen tuh suka di pelataran. Pelataran itu masih keademen, masih kena matahari panas, saudara. Nah kalau saudara masuk ke dalam ruangan ini adem sih. Coba kalau saudara ada di parkiran, sumuk saudara ya. Nah pelataran itu ada di tempat yang masih ngerasain panas, masih ngerasain dingin. Pelataran itu seperti halamannya gereja, karena ini di mall ya, kita tidak bisa kasih contoh. Ini sebenarnya bicara tentang bait sucinya Tuhan. Ada bagian pelataran, ya toh, ada bagian ruang kudus, ada ruang maha kudus. Di mana kita seharusnya setiap kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu ada meja panjang, ini penglihatan saya dulu ya. Itu ada meja panjang, ada yang namanya begitu banyak makanan, begitu banyak hal-hal yang Tuhan tawarkan di meja itu, namanya meja perjamuan. Orang-orang yang bisa masuk ke ruang maha kudus akan Tuhan persilakan duduk di sana untuk menikmati bersama dengan Dia. Dan Alkitab berkata orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, terus melekat dengan Tuhan, mereka masuk dalam dewan musyawarahnya Allah. Ada ayatnya ya. Dewan musyawarah Allah berarti apapun yang menjadi keputusan Tuhan, itu Dia akan ngobrol loh sama kita. Apa yang Dia mau lakukan, Dia akan ngobrol sama kita. Makanya kalau saudara bilang begini, ada pendeta yang punya karunia roh, kok bisa ngerti ya tentang ini nih. Itu bukan karena dia hebat. Karena dia punya satu hubungan yang intim dengan Tuhannya. Sehingga ada yang namanya insting roh. Ya, istilah nalurinya itu sudah benar-benar naluri kerajaan sorga. Hikmat yang dia dapatkan itu hikmat dari sorga. Sehingga ketika dia mau bertindak, dia bukan bertindak atas dasar dagingnya. Tapi dia bertindak atas perintahnya Tuhan. Saudara lihat. Di Alkitab, kalau saudara perhatikan Abraham ya, enggak waktunya nggak sedikit loh untuk dia menerima janji Tuhan. 25 tahun itu panjang loh saudara. Tapi kok dia tetap mau percaya, walaupun ada kesalahan yang dilakukan karena Sarah kurang percaya. Hanya kurang percaya bisa buat kesalahan. Di Alkitab murid-murid ketika ketemu dengan satu anak kecil yang katanya penyakit ayan. Ya, menurut penelitian kedokteran sekarang itu penyakit ayan. Karena kalau dia sudah kumat, mulutnya berbusa dan badannya akan terbanting-banting dan dia melemparkan dirinya ke dalam api. Kadang-kadang dia melemparkan dirinya ke sungai. Satu saat itu ada di Injil Lukas. Satu saat ketika Tuhan Yesus tidak ada di kota itu, lagi pergi dengan ketiga murid kesayangannya, ya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini murid kesayangannya Tuhan Yesus. Kalau pergi masih bertiga dengan mereka. Nah yang lain ini tinggal di kota itu. Dan kebetulan ketika di kota itu anak ini sedang kumat. Ayahnya datang dan memberi anak ini kepada murid-muridnya. Dan minta tolong murid-muridnya supaya membebaskan anak ini dari sakitnya. Ternyata pada saat itu murid-murid Yesus tidak bisa membebaskannya, tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya di situ orang-orang Farisi mengambil satu kesempatan untuk berdebat dan berkata, ini kan muridnya Yesus, kok gak iso apa-apa? Halo anak Tuhan, hari-hari ini orang Kristen sama loh. Orang Kristen gak ngerti punya kuasa. Orang Kristen gak ngerti tumpang tangan orang sakit sembuh. Orang Kristen bisu gak berani memberitakan Injil. Untuk masalah dirinya sendiri aja dia gak bisa revival dan menaklukkan masalahnya. Gimana bisa membebaskan orang lain? Tugas saudara dan saya adalah pergi jadikan seluruh bangsa murid. Kita tidak disuruh manasin bangku gereja sampai kita tuwek. Kita disuruh salah satunya adalah melayani. Katakan amin. Dan melayani tidak semua harus jadi pendeta. Melayani tidak harus ambil bagian di dalam gereja. Tapi melayani di tempat di mana saudara ada. Saudara harus tunjukkan kepada semua orang bahwa Kristus ada dalam saudara, ada kuasa di dalam saudara. Hidup kita beda. Amin. Ayo coba ditangkap saudara. Saya percaya bahwa gereja hari-hari harus revival. Karena ini akhir zaman. Kuasa Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa. Jangan sampai lewat gereja saudara ya. Karena ketika beberapa orang ada di tempat ini, Tuhan tidak perlu banyak orang untuk melakukan kuasanya. Tuhan tidak perlu mendemonstrasi sebenarnya. Tapi Tuhan hanya perlu dapatkan satu orang saja yang berkata, aku mau Tuhan. Satu orang itu bisa mengubah kota. Satu orang itu bisa mengubah sejarah. Amin.
Ya saudara. Dan ternyata mereka tidak bisa tengking setan. Mereka tidak bisa lepaskan anak yang sakit ini. Mereka kebingungan. Padahal kemana-mana mereka lihat caranya Yesus. Mereka lihat Yesus punya kuasa. Tapi mereka tidak bisa. Kemudian Yesus kembali. Dan Yesus melihat bahwa orang-orang ini lagi ribut, lagi rame kan. Dan Yesus tanya, ada apa? Kenapa kalian bertengkar dan berdebat? Tuhan tidak suka orang yang suka berdebat. Tuhan tidak suka sebuah pertengkaran. Jadi kekristenan itu bukan untuk berdebat, dipertengkarkan saudara ya. Tapi hari-hari ini kita berdebat tentang isi Alkitab dan sebagainya. Ada aja yang diperdebatkan. Sementara yang harus dilakukan tidak dilakukan, tapi berdebat, bertengkar, berdebat, bertengkar. Menghakimi, itu bukan tugas kita. Penghakiman itu adalah miliknya Tuhan, katakan amin. Jadi berhenti untuk sebuah penghakiman kepada manusia, kepada siapapun, bahkan antar gereja. Justru gereja antar gereja harus saling mendoakan. Baru Tuhan akan membawa jiwa-jiwa serempak untuk mengisi tempat-tempat yang kosong. Karena banyak jiwa-jiwa yang harus dituai di kota Malang, katakan amin. Dan saudara punya tugas. Minimal saudara berdoa. Minimal saudara berdoa. Daripada tidak melakukan apapun. Amin. Ya. Nah Tuhan tanya begitu mereka bertengkar. Akhirnya bapak itu datang. Dan menceritakan. Dan Yesus hanya berkata. Kalian ini angkatan yang kurang percaya. Loh kurang percaya loh. Tidak bisa bikin mujizat saudara ya. Kurang percaya aja tidak bisa ngalami mujizat. Tidak bisa lihat mujizat. Tuhan ajarkan iman. Itu sampai iman yang mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes 5. Iman yang mengalahkan dunia itu artinya tidak ada satupun masalah di dunia ini yang tidak bisa ditaklukkan oleh Tuhan. Itu harus ada di mindset kita. Tidak ada satupun masalah. Kata orang yang tersulit bahkan yang tidak mungkin sekalipun. Dan istilahnya kasus yang model seperti ini tidak mungkin bisa lewat. Rata-rata pasti jeblok. Rata-rata pasti kacau. Rata-rata pasti endingnya gagal. Saya percaya satu. Selama kita pegang Tuhan, selama kita taruh pengharapan sama Tuhan, selama kita berseru setiap hari sama Tuhan, iblis tidak punya kesempatan untuk menghancurkan sebuah keadaan karena Tuhan punya kedaulatan untuk menyelesaikan semuanya. Amin. Wong alam maut aja dia kuasai kok saudara. Alam maut atas kuasanya Yesus kok. Neraka itu loh kuncinya di tangannya Tuhan kok. Wong neraka aja itu loh. Kalau setan masuk ke sana, itu harus izin loh sama Tuhan. Ya neraka diciptakan buat dia, bukan buat kita loh ya. Buat setan-setan yang memberontak itu awalnya. Awalnya mereka semua ada di sorga. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka. Tuhan ciptakan Taman Eden, katakan amin. Tapi gara-gara sebuah pemberontakan, akhirnya manusia kehilangan kemuliaan. Hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Nah ketika Yesus mati di kayu salib, ya tirai itu terbelah. Tuhan sedang menyambungkan kita. Membuat kita terkoneksi kembali dengan sorga. Nah ruginya anak-anak Tuhan tidak mengerti koneksi itu yang seperti apa. Yang dimengerti pokoknya percaya Yesus masuk sorga. Koneksi itu sebuah hubungan. Karena Allahmu dan Allah saya itu hidup. Bisa diajak ngobrol, katakan amin. Dan tiap hari dia nunggu untuk diajak ngobrol. Tiap hari Tuhan itu tunggu untuk kita itu ngucap syukur. Tiap hari Tuhan ingin dengar kita ngomong I love you. Di dalam tekanan, di dalam badai, dalam satu keadaan yang menghimpit. Tuhan pengen dengar kita tetap ngomong Tuhan. Apapun yang terjadi I love you. Tuhan sering pengen dengar yang satu ini. Tuhan pernah tanya sama Petrus. Tapi saudara pernah enggak ditanya sama Tuhan hal yang sama? Yang pernah coba lambaikan tangan. Biasa masalahnya rodok mengerikan. Ya, waktu anak saya meninggal, Tuhan tanya itu buat saya. Valen, apakah kau mengasihi aku? Dalam hati saya ini bukan Petrus loh Tuhan. Tapi saya jawab, aku mengasihimu. Kamu enggak kecewa? Saya enggak kecewa. Terus saya berdoa setiap hari 5 jam saudara, anak saya meninggal. Ya, suami saya bangkrut, saya sakit. Saya bukan orang yang tidak berdoa. Saya berdoa dan waktu itu saya belum pendeta saudara. Saya belum pendeta. Tapi Tuhan tanya, kamu mengasihi aku? Saya jawab aku mengasihimu itu sambil nangis-nangis saudara di jam 3 pagi. Dan Tuhan cuma bilang, kamu enggak kecewa? Saya bilang aku enggak kecewa. Tapi aku pengen tahu, kenapa anakku harus pulang? Kenapa anakku harus meninggal? Tuhan cuma kasih satu. Tuhan tanya gini, loh kok kamu kenapa harus tanya itu? Saya bilang aku sakit hati anakku meninggal ya kan gitu ya. Nah waktu Tuhan tanya, loh kok kamu bisa sakit hati? Emang kamu lihat anakmu? Saya nggak lihat dia karena saya sendiri koma. Jadi anak saya lahir, paru-paru nggak ada, kemudian dia meninggal, saya belum sadar.
Jadi ketika saya sadar anak saya sudah di peti. Nah waktu dia di peti saya juga tidak bisa turun karena saya pakai kateter. Saya tidak bisa turun dari ranjang ya. Dan besok hari anak itu sudah dikubur. Jadi saya juga tidak lihat, saya tidak nganter. Dan saya dikasih foto suami saya, waktu itu saya kaget karena ada baby di sini ada bercak darah. Karena paru-paru tidak bisa berfungsi, nggak ada, belas nggak ada. Ya, jebol dia ya, kena air ketuban gitu ya, dia pecah gitu ya, dan akhirnya tidak bisa nangis ya, sehingga ketika dia nafas ini darahnya keluar. Nah ketika darahnya keluar kan difoto, dibawa pulang, saya lihat ini fotonya siapa gitu kan, itu kan anakmu kata suami saya bilang udah buang aja fotonya, saya tidak mau punya kenangan yang buruk, saya harus maju, toh anak di dalam Tuhan itu tempatnya sorga. Selama mamahnya punya iman kepada Kristus, anak itu sudah sorga tempatnya. Amin saudara ya. Nah pada saat itu Tuhan cuma ngomong, kamu enggak pegang dia, kamu enggak gendong dia, kamu enggak besarkan dia. Kenapa kamu sakit hati? Saya bilang dia ada di perut saya, dia bergerak-gerak di dalam perut saya, dan saya merasakan dia hidup. Karena dia anak saya. Tapi Tuhan akhirnya tanya begini, bagaimana dengan saya? Tuhan tanya dirinya, bagaimana dengan saya Valen? Itu awal misi saya jadi pendeta, saudara. Ya, bagaimana dengan saya? Saya tanya Tuhan, ada apa dengan engkau? Tuhan cuma bilang, anak-anakku di dalam gereja itu pada mati semua. Apanya yang mati? Rohaninya, keadaan rohnya mati. Dan mereka seperti mayat hidup. Oh, di situ saya nangis. Terus saya bilang, Tuhan, terus saya harus apa? Kamu pergi bawa mereka kembali kepadaku. Akhirnya saya ditaruh Tuhan di area doa saudara ya. Untuk membawa umat kembali di dalam doa, bersekutu kembali kepada Bapaknya. Dimulai dari apa? Dimulai dari anak saya meninggal saudara. Panggilan saya tuh dimulai dari anak saya meninggal. Benar-benar saya dipanggil untuk ada di mimbar. 1 tahun dari anak itu meninggal, dia Maret 2002, 2003 bulan Maret. Saya dapat undangan pertama kali itu di Batu. Karena teman saya di sana dia berdoa. Dia bilang, Valen 3 hari saya berdoa cari pembicara. Kenapa wajahmu yang muncul? Dia tahu saya guru sekolah minggu, saya tidak pernah khotbah mimbar. Dia bilang, Tuhan suruh Valen yang khotbah. Saya bilang, saya nggak bisa. Saya nggak bisa khotbah mimbar. Ya teman saya namanya Debbie. Saya bilang, Deb, saya nggak bisa khotbah di mimbar. Saya bilang ya, saya nggak bisa. Dia bilang, Valen, aku lihat wajahmu 3 hari. Tuhan minta mungkin kamu harus khotbah. Kamu kan juga seorang yang berdoa. Kamu tanya sama Tuhan. Saya doa. Saya bilang, Bapak, saya harus khotbah kah? Tuhan bilang kalau kamu tidak mau saya pindahkan ke orang lain. Saya selalu takut dengan bahasa ini. Akhirnya saya bilang oke, Bapak saya khotbah. Saya khotbah di sana, saya ingat pertama kali saya khotbah. Saya menceritakan penderitaan saudara. Saya cuma ajarkan percaya saja. Sementara saya khotbah, rahim saya lagi sobek dan kantong kemih saya bocor. Karena waktu itu saya belum sembuh, baru peristiwanya. Saya bilang anak saya baru meninggal juga. Saya mulai cerita tentang hadirat Tuhan dan sebagainya. Saudara tahu saya ingat banget setengah jam saya khotbah. Tiba-tiba jemaat itu turun dari kursi. Mereka menyembah sujud mereka di bawah situ. Saya di mimbar kaki saya gemetar, hadirat itu begitu kuat. Saudara tahu otoritas, urapan, ya, minyak anggur baru. Itu justru akan turun ketika saudara ada dalam penderitaan. Dan ketika kau dalam penderitaan, kau benar-benar carinya itu Tuhan. Kau benar-benar tenggelamkan diri itu di dalam hadirat Tuhan. Di sana segala kekuatan kuasa dari sorga itu akan dilepaskan buat saudara dan saya. Sehingga kemana kita pergi, kita ini aman bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Nah itu awal di mana saya pelayanan. Makanya di hari-hari ini saya lihat Tuhan juga sedang terus membangkitkan. Ayo anak-anakku kembali kepadaku. Ayo anak-anakku, kalau kau ada dalam dekapanku kau itu aman ya. Bahkan yang namanya nanti di situ daun aja bisa jadi obat saudara ya. Daun itu bisa jadi obat. Pada daun-daun itu dibuang begitu aja ya, ranting-ranting kadang-kadang yang keringnya jatuhan begitu. Tapi Tuhan mau katakan rawa-rawa pun yang seharusnya di tempat itu tidak ada yang namanya kehidupan. Tapi di situ ikan bisa berenang, enggak luar biasa. Artinya dalam hadirat Tuhan penuh dengan mujizat. Katakan amin. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Yuk kita selesaikan.
Ayat yang kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Jadi Yeskiel dibawa untuk melihat orang itu dari pergelangan kaki, dia masuk ke dalam air, kemudian sampai ke pinggang, sampai ke leher, dan dia berenang di dalamnya. Saudara tahu ini ada satu buku yang mengupas firman ini saudara ya, bahwa ketika dikatakan sampai kau berenang di dalamnya, itu berarti benar-benar kau masuk di dalam hadirat Tuhan itu deep, dalam sekali, sampai tidak bisa berkata-kata. Kau hanya mungkin cuma menangis, kumi-kumi, berbahasa yang Roma 8 ayat 26 katakan bahwa sesungguhnya kita tidak bisa berdoa, tapi Roh Kudus akan ajarkan kita dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas itu loh. Yang kata kita itulah bahasa roh, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita sudah lupa untuk deep masuk di sana dengan satu kondisi yang seharusnya kita tahu tidak ada satu tangan yang bisa tolong kita kecuali Tuhan. Katakan amin. Kita harus revival karena kita percaya bahwa tangan Tuhan bisa. Saya coba impartasi, saya coba bagi buat saudara. Karena tahun ini saudara harus bangkitkan kekuatan iman itu. Karena tahun depan itu bukan keadaan semakin baik. Keadaan tidak akan semakin baik. Tapi satu hal yang saya percaya, keadaan saudara dan saya akan semakin baik. Saya menubuatkan setiap pagi untuk saya dan keluarga. Setiap pagi. Dan itu sudah berlaku puluhan tahun ya. Dan sampai hari ini saya tetap bernubuat. Saya tidak percaya dengan berita. Saya jangan percaya dengan berita. Saya percayalah dengan Alkitab. Saya nggak percaya dengan berita karena saya sudah pernah ada di titik minus. Saya sudah pernah ada di titik miskin. Di kondisi orang-orang semuanya makmur, saya ada di kondisi miskin. Jadi apa bedanya kalau dibilang sekarang resesi? Nggak ada bedanya. Saya udah pernah resesi ketika semua orang makmur. Jadi sekali lagi dunia resesi, saya percaya kalau Tuhan sudah angkat, Tuhan tidak mungkin turunkan kalau kita hidup benar. Katakan amin. Jadi pegang baik-baiknya, jangan mengasihani diri dan excuse dengan keadaan sementara kita sendiri tidak pernah upgrade iman. Kita tidak pernah tenggelamkan diri di hadirat Tuhan. Tapi kita excuse dan kita bilang begini, ya memanglah dunia lagi begini, ya memanglah kayak ekonomi lagi begini. Anak Tuhan gak boleh ngomong begitu. Bagi kita nggak ada yang begini-begini. Bagi kita naik terus naik dan tidak akan pernah turun. Karena Tuhan ada di sana. Kita nggak bisa ngomong, oh karena ini. Karena kita tidak boleh ditaklukkan oleh dunia. Kita yang menaklukkan dunia. Kita tidak boleh dikendalikan oleh keadaan. Kita yang mengendalikan keadaan. Kuasa itu diberikan buat saudara dan saya. Untuk ini salah satunya. Jadi nggak bisa kita ngomong, oh gereja hari-hari ini memang kondisinya lagi begini, lagi suam. Nggak bisa. Satu orang yang bisa menjadi pembawa hadirat, orang itu akan mengubah seluruh isi gereja. Saya nggak bisa bilang, oh ini akhir zaman. Rata-rata orang-orang kalau datang ibadah, ya begitulah suam-suam kuku. Jadikan mereka tidak suam-suam kuku. Gimana caranya? Harus ada satu yang ngerti tenggelam dalam hadirat Tuhan. Untuk apa? Menerima impartasi sorga, menerima kuasa itu terus menerus, berjalan dengan otoritas, menyampaikan isi hati Tuhan. Maka gereja akan boom. Karena hadirat Tuhan itu akan membawa banyak jiwa datang. Ya di dalam kitab Yohanes kan juga dikatakan, di Injil Yohanes juga dikatakan, kalau kita itu memuji memuliakan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, Tuhan yang akan bawa banyak orang untuk datang. Kita tidak perlu bingung, Tuhan yang bawa banyak orang untuk datang. Setuju katakan amin? Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Tuhan yang akan bawa banyak datang. Yang penting dalam gereja jangan banyak pertengkaran. Coba senggol lagi kiri kanan, katakan ojo ake tukaran. Gereja tidak boleh punya banyak pertengkaran ya. Pokoknya gereja itu harus bersatu. Para pelayan Tuhan harus saling mengasihi. Kembali ke Alkitab. Kalau sudah siap melayani, hidup kudus. Baca kitab Timotius saudara ya. Di situ diaken aja ada syaratnya. Dan istri diaken itu ada syaratnya. Diakennya kudus kan istrinya suka memfitnah. Tidak boleh jadi diaken udahan. Kok hening ya? Ya loh, itu suami istri ada loh itu cirinya. Makanya kadang-kadang kita ngangkat orang melayani ya asal, melayani asal. Kita bukan buka bioskop atau buka restoran. Kita ini menghadirkan kerajaan, katakan amin.
Nggak bisa sembarang naruh orang pelayanan seharusnya loh ya. Tapi ya seperti itulah kebiasaan gereja. Nggak ada trainingnya, nggak ada fellowshipnya, nggak ada himbauannya. Sehingga akhirnya orang melayani, maaf ya, jinah jalan, pelayanan jalan, bohong jalan, perkelahian jalan, perceraian jalan, pelayanan. Akhirnya pelayanan itu tidak menjadi satu hal yang sakral, yang kudus lagi, yang dibawa menjadi sebuah persembahan buat Tuhan. Jadi liturgi. Nah, ini yang menjadikan mata Tuhan tidak mau tertuju di sana. Karena Tuhan benci dengan dosa. Tuhan cinta saudara, cinta saya, tapi Tuhan tidak suka dengan yang namanya dosa. Dan Tuhan tidak mau mencium yang namanya bau dupa yang busuk. Tuhan pengen cium yang harum. Dan yang harum itu keluar dari hidup kita, dari kelakuan kita. Bukan rajinnya kita ke gereja. Tapi bagaimana ketika kita intim, kita hidup dalam firman, kita mentaati firman, itu terus belajar. Nggak ada orang Kristen itu berhenti belajar. Sampai tutup mata baru berhenti belajar untuk mentaati firman. Katakan amin. Ya, kita selesaikan. Ayat yang ke-7. Dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Aneh, coba bahasa yuk. Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam. Kalau airnya banyak garam mestinya rasanya, tapi aneh nih. Dan air itu menjadi, itu namanya mujizat ya. Orang yang tenggelamkan diri di hadirat Tuhan selalu hidupnya itu disertai mujizat. Amin. Ibu Valen khotbah ini karena saya ngalamin ya. Sampai hari ini tempat yang saya tidak mau tinggalkan tuh kamar doa saya. Suami saya saksi hidupnya. Kamar doa saya itu saya tidak mau tinggalkan. Hidup penuh dengan mujizat, saudara tidak usah bingung besok mau apa. Ketika masuk Tuhan sudah ngomong, kamu menang, pemeliharaanku itu datang. Pembelamu itu aku. Kalau sudah masuk dalam peperangan, udah ngelihat malaikat-malaikat itu udah keluar semua. Setan udah diserbu, sini tinggal perang aja dalam roh ya kan. Beres saudara ya. Ikut Tuhan itu asik loh saudara. Kalau ada orang Kristen bilang begini, ikut Tuhan itu membosankan, ibadah membosankan, berdoa membosankan. Kau salah masuk dalam hadirat. Kau tidak ketemu dengan Yesus, mungkin kau ketemu kuntilanak di situ. Salah ketemu. Ya salah cara, salah motivasi, bisa salah semua. Nah ini jadi air tawar. Nah sementara kita lihat mujizat pertama, air jadi anggur, betul ya? Ah saudara, saya terima mujizat kemarin. Ini gurau ya, supaya gak tegang, ini tegang kabeh. Pengen pulang cepat ya. Nah ya makanya saudara harus antusias, gak antusias kita pulang jam 10 ya. Ya saudara ya, kan mestinya kalau di Kana itu kan air jadi anggur. Nah satu saat kami ini diberkati satu keluarga karena kami mendoakan rumah dia, keluarga dia dan sebagainya. Sering kali dia mau kasih saya angpau, saya enggak mau karena saya komitmen. Urusan doa saya tidak terima begitu-begitu ya. Nah, sering kali saya dibawain kue dan sebagainya. Akhirnya saya dibawain anggur saudara, wine. Tapi saya lihat 9%, alkohol enggak tinggi. Cuma buat sehat aja ya, 9%. Dia tanya suami saya, "Pak, minum ini enggak, Pak?" Ya kadang-kadang kalau badan lagi capek gitu ya, supaya bisa tidur nyenyak. 1 sloki, duduk sak botol ya. Nek sak botol aja ya. Bukan saudara ya. Nah, terus mau Pak boleh ya, boleh gitu suami saya gitu. Terus dia tanya Ibu Valen senang, saya bilang iya oke lah, saya bilang gitu. Diambil lagi 1 botol. Yang ini red wine, itu white wine. Sama-sama kecil dia punya alkohol. Kami bawa pulang. Ya sudah bawa pulang kan enggak mikir enggak apa saudara. Saya taruh di lemari. Kira-kira 1 bulan setengah gitu. Kok saya pengen buka yang white wine gitu ya. Karena hari itu saya cuma capek sekali. Biasanya kalau saya terlalu capek malah saya enggak bisa tidur saudara. Malam tuh bangun gelepek-gelepek saya nyembah terus saudara. Malah gak istirahat kan. Akhirnya saya coba minum sedikit karena Alkitab berkata kau boleh ambil anggur sedikit campur dengan air. Supaya badanmu hangat dan kamu bisa tidur. Tapi jangan ditiru ya. Kalau enggak penting enggak usah ya. Ya karena saya ini udah kelelahan sekali ya. Saya mau minum, saya buka loh. Kok segelnya copot udahan gitu ya. Sing buka sopo gitu kan. Itu di lemari. Ya saya buka lah. Terus saya tuang. Saya punya gelas wine. Saya tuang di situ. Kok warnanya putih sekali gitu ya.
Sudah tak kayak es batu loh saudara. Warnanya kok putih ya. Saya ini juga pernah buka white wine. Itu warnanya agak kuning-kuning sedikit biasanya begitu. Ini kok putih bening saudara. Terus saya bawa ke kamar. Suami saya lagi nonton TV. Saya bilang, kok mau cicip nah? Dia bilang, enggak, aku kan enggak boleh. Ya sudah. Nah, saya mau minum terus saya gurau. Kok putih sekali ya kok ya? Air putih BE. Saya gitu nyeletuk saudara. Waktu saya minum, temenan saudara, air putih saudara. Nah kan enggak mungkin toh anggur jadi air saudara. Ini mujizat kewalik ya saudara ya. Jadi air saudara. Saya minum air terus suami saya bilang, wes ya aja diminum. Saya bilang makanya tadi saya buka kok segel lepas ya. Apa di rumahnya dia ada yang minum terus enggak berani ngomong habis, diisi banyu saya bilang gitu ya. Terus suami saya bilang gini, lo aneh ya. Wong dikasih botolnya dua-dua bareng gitu kok enggak ada perhatian. Saya bilang ya sudah enggak usah diminum. Kayaknya mungkin ada keluarganya yang minum terus minum. Tapi takut ketahuan diisi air ditaruh lagi botolnya di tempat semula. Ah, saya enggak enak hati toh. Daripada nanti ngobrol di belakang saya WA teman saya. Jemaatnya ya. Saya bilang sorry ya. Saya ini orangnya terus terang. Nanti enggak enak. Kamu kan kemarin kasih saya 2 itu ya. Ini yang satu ini saya buka, tapi segelnya lepas. Dan isinya air putih. Sana heboh saudara. Loh kok bisa jadi air putih? Saya bilang ini bukan mujizat ya, saya bilang gitu. Ini bukan mujizat. Ini pasti orang rumahmu ada minum, tapi saya jadi bergurau. Dulu Tuhan buat yang air jadi anggur. Kok di rumahku anggur jadi air, itu piye carane? Ya saudara ya. Nah pada saat itu saya berpikir bahwa kalau anggur jadi air kok nggak asik ya. Karena Tuhan selalu membuat sesuatu yang manis, yang indah. Tidak mungkin Tuhan buat hidup kita itu mengalami sesuatu yang tawar. Sekalipun di sini dikatakan air itu seharusnya asin tapi jadi tawar. Karena gini, air tawar kalau dikasih garam pasti asin. Tapi kalau sudah asin ya apa caranya jadi tawar? Tidak mungkin toh. Kecuali itu mujizat. Kecuali itu mujizat saudara. Tidak mungkin kalau sudah asin itu jadi tawar. Kecuali ditambahi banyu, ditambahi banyu. Tetap masih ada asinnya tapi sedikit. Betul apa betul? Ya. Nah, ini yang disebut mujizat. Ini mujizat yang pertama di sini ya. Yang kedua dikatakan supaya apa sebenarnya, supaya kalau air itu jadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana apa? Hidup. Berarti orang yang tenggelam dalam hadirat Tuhan hidup. Kono sing amen. Bukan mayat hidup tapi hidup. Enggak ada duit tetap guyu. Ada masalah tetap semangat. Hidup gitu loh. Tetap iman itu bergerak dan bekerja. Iman itu terus dikerjakan. Akhirnya mulai melihat mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat. Itu namanya hidup. Nah ada orang Kristen tiap hari naik melakukan senyum ndak bisa, guyu ndak bisa. Dia ditanya apa kabarnya, ndak pernah bilang luar biasa. Jawabnya gini, ya yang ngene iki wis uripe. Pernah nggak lihat orang Kristen wah kayak ya apa ya? Senggol kiri kanan katakan itu bukan saya. Bilang. Ya. Jangan sampai ada di tempat ini ya. Semua harus bersemangat. Karena ketika Tuhan ada di sana, percayalah dengan waktu yang tepat, Tuhan pasti akan perlihatkan hal-hal yang besar buat kita. Selama kita tidak menjadi goyah, selama tidak bimbang, tidak ragu, maka kita akan menerima apa yang kita percayain. Ya, maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Ikan di laut besar hidup di air tawar, mungkin apa enggak? Nah ini semua tidak mungkin jadi mungkin. Hebat loh ayat ini, kalau nggak diteliti saudara, kita cuma mikir oh air masuk ke sungai, masuk ke bait Allah dari lutut sampai ke pinggang. Tapi ini bicara tentang sebuah penyembahan ini. Ini bicara tentang penyembahan ya. Next kita bicara penyembahan lebih dalam ya. Ayat yang ke-12.
Ayat yang ke-11. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Tuhan sampai bisa pisahkan. Padahal airnya sama. Yang di sini bisa jadi tawar, tapi di situ tetap jadi asin. Dan di tempat itu sampai bisa mengendap jadi garam. Nah saudara, garam itu sumber hidup. Manusia butuh garam loh saudara. Kita butuh natrium. Kita butuh garam. Di usia kita tambah usia harus kadang minum air kelapa, kemudian makan pisang, kekurangan kalium, kalsium, natrium, perlu juga garam 1 hari paling enggak manusia 1 sendok itu harus masuk ke dalam tubuh secara normal. Kalau normalnya garam itu penting saudara, dan garam itu juga membuat makanan semuanya sedap. Betul apa betul? Malah ada yang mempercayai kalau setan lempar garam, yo gak lungo saudara ya. Kalau setannya dilempari garam malah kesenangan saudara ya. Ada yang sampai percaya seperti itu. Ya, terus ngelilingin kemah pakai garam supaya ular ndak masuk. Macam-macam, garam itu luar biasa. Saudara dan saya adalah garam dunia. Katakan amin. Bahkan di tempat yang rawa-rawa, di tempat yang tidak mungkin, saudara dan saya akan tetap jadi garam. Di dalam orang bilang, oh udah miskin. Dulu saya dilihat orang udah miskin, ditunggu nih, kapan jatuhnya. Gak jatuh-jatuh saudara. Karena setiap hari saya cuma ngomong begini, kalau kau sudah pilih aku, kau sudah angkat aku, tidak ada satupun tangan yang bisa turunkan aku. Saudara harus ngomong setiap hari. Karena yang menantimu jatuh itu juga banyak. Oh iya, setan bisa pakai siapa saja nunggu saudara jatuh. Ya, dan ketika kau revival, tidak semua orang senang kok ikut melihatmu revival. Kau tidak punya uang. Banyak orang bilang sakno ya. Mungkin aja mereka bahagia melihatmu tidak punya apa-apa. Tapi ketika kamu punya sesuatu, tidak semua orang bisa bahagia bersama dengan kita. Ya, jadi kita berdiri dengan diri sendiri bersama dengan Tuhan. Abaikan apapun kata orang, tidak harus peduli dengan apapun penilaian orang. Karena penilaian siapapun atas hidup saudara dan saya tidak akan menambah value hidup kita. Nggak ada yang bisa menambah nilai kita, kecuali kita sendiri datang di hadapan Tuhan. Nilai kita sudah jelas. Seharga Yesus di atas kayu salib. Amin. Mahal loh ya. Ayo sekarang kepala diangkat. Bilang sama kiri kanan. Hati-hati, saya ini mahal. Bilang. Cepat. Nggak ngomong, nggak pulang. Nah yang sangat terakhir ya. Ayat yang ke-12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu. Dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi. Ini ayat buat saya revival. Saya dapat firman-firman ini ketika tenggelam di kamar doa, di kemiskinan, kesakitan. Yang saya khotbahkan hari-hari ini semua saya dapat di kamar doa. Dari jam 3 pagi sampai jam 5:30 pagi itu yang saya banyak dapatkan. Saudara ya, ketika saya baca ini saya nangis waktu itu. Tuhan coba bilang, kamu tidak percaya? Ketika kau tenggelam lebih deep, lebih dalam, dan setiap hari komitmen terus dalam, kamu akan alamin ini. Nggak ada yang namanya daun itu akan layu. Buah tidak akan pernah habis-habis. Bahkan kita akan menikmati setiap bulan itu buahnya jenisnya baru. Artinya mujizat yang kau alami setiap hari baru. Kasih karunia Tuhan yang kita alami setiap hari baru. Sampai hari ini saya melihat ujian saya setiap tahun baru. Ini gak enak saudara ya. Tiap tahun ujian saya itu baru. Dan yang tahun ini nih langka kata suami saya. Kalau kita bisa jebol yang ini, sesuatu yang besar sudah nunggu di depan. Nah saya sudah percaya saya menang saudara ya. Tuhan sudah kasih banyak penglihatan, sudah ngomong, sudah kasih firman. Kita satu keluarga ini sedang enjoy untuk menanti. Apa ya? Bagaimana ya caranya? Bu mikir enggak? Saya udah matikan. Saya enggak mau mikir gimana caranya. Karena semakin saya pikir, semakin saya coba merencanakan, merancangkan, Tuhan akan berhenti untuk bekerja. Tuhan bilang silahkan kau lakukan dulu. Kalau kamu sudah menyerah, baru gua datang. Jadi cepat-cepat aja saya menyerah saudara ya. Saya bilang Tuhan saya sudah perang, saya sudah kuasai hati saya sudah kuasai pikiran saya untuk bisa sepaham dengan pikiranmu, sepaham dengan hatimu. Ini waktunya aku tetap beriman bahwa percaya bahwa semuanya akan selesai dan aku akan tunggu. Beberapa hari ini saya sudah ngomong, Tuhan aku sudah terima.
Aku sudah terima. Jadi dari bulan pertama saya doa perang, saya tangisi, saya tolak semua, saya apa segala macam. Masuk bulan kedua Tuhan beri pernyataan, saya bilang aku sudah menang, aku sudah dapatkan, aku sudah menang. Masuk ke bulan ketiga sampai hari ini, akhirnya dalam beberapa hari ini Tuhan cuma taruh di hati saya, tinggal terima. Tinggal terima. Jadi saya tiap pagi doa, Tuhan saya sudah terima jawaban doa. Saya sudah terima. Sebentar lagi saya akan lihat. Saya sudah terima. Mungkin saudara bilang gini, ini doa aneh, tapi bagi saya nggak aneh. Saya udah terbiasa melihat Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kita mungkin bisa gagal untuk berpikir apa yang akan terjadi, atau kita bisa gagal untuk kita melihat realisasinya ini seperti apa. Tapi selama saya ikut Tuhan sampai hari ini, bukan karena saya pendeta ya, saya jadi anak Tuhan dengan begitu banyak problem dan masalah. Saya belum pernah lihat Tuhan gagal. Saya selalu lihat Tuhan berhasil. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.